وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana thariqah atau metode dan manfaat menghafal Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Baik Anda sekalian, untuk materi kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait metode dan manfaat menghafal Al-Quran. Mari kita simak anak-anakku. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah memantapkan tujuan. Kita harus mampu menjawab anak-anakku, mengapa saya menghafal Al-Quran? Nah, di sini silakan memberikan komentar apa alasan Anda atau alasan kalian menghafalkan Al-Quran. Tentunya kami mengharap jawaban kalian adalah saya menghafal Al-Quran karena cinta kepada Allah dan ingin mengharapkan ridhanya dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal Al-Quran, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menunda pekerjaannya, nak. Esok kalau bisa kita kerjakan sekarang. Why not? Ya kan? Nah, la tuakhir amalaka ila ghad, ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Jangan tunda pekerjaan kita esok apabila mampu mengerjakan hari ini. Jadi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah konsisten. Tahukah kalian perbuatan atau pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja perbuatan yang dilakukan secara konsisten. Nah, anak-anakku, jadi harus konsisten atau istiqomah di dalam menghafal Al-Quran. Jangan hari ini menghafal, besok tidak lagi. Akan tetapi hari ini, besok, dan seterusnya terus menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya adalah mendengarkan Al-Quran setiap saat. Sering-seringlah mendengarkan lantunan Al-Quran, baik kalian di kamar, bahkan ketika Anda mau tidur, karena proses dalam menghafal Al-Quran itu tidak hanya dalam keadaan sadar. Bahkan dalam penemuan mengatakan bahwa orang yang sedang tidur mendengarkan Al-Quran, maka sel-sel dalam otaknya akan menerima atau merespon dari Al-Quran tersebut. Saat beraktivitas, misalnya anak-anakku dalam perjalanan dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan menjelaskan apa sih manfaat menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah mampu melahirkan kebahagiaan. Bagi anak-anakku, bagi teman-temanku yang menghafal Al-Quran, maka akan membuat kehidupan kita semakin tangguh dalam menghadapi segala macam ujian dan kesulitan hidup. Ketika kita sudah mulai menghafal Al-Quran, kita akan mengubah cara pandang kita dalam segala hal yang berada di sekeliling kita. Selain itu, perilaku, sikap, perbuatan akan sama dan sejalan dengan ajaran Al-Quran yang Anda hafalkan. Menarik kan? Bukan hanya itu, Al-Quran juga sebagai teman, bahkan menjadi teman terbaik. Pilihlah mushaf Al-Quran sebagai sahabat dalam sebagian besar waktu Anda dan konsisten dalam menghafal Al-Quran. Dengan begitu, engkau akan tumbuh dengan khusus, ya, dengan spesial dengan Al-Quran, sehingga cara ini mampu membuat Anda mencintai Al-Quran kemanapun, dimanapun, selalulah membawa Al-Quran dan selalulah bersamanya. Adalah Al-Quran sebagai budi pekerti. Masih ingat enggak kisah ketika Aisyah pernah ditanya tentang budi pekerti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjelaskan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jika Anda ingin menginginkan budi pekerti sama dengan budi pekerti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hafalkanlah Al-Quran. Kemudian hayati, dan yang terpenting adalah action amaliannya. Yang terakhir dari paparan saya, salah satu manfaat menghafal Al-Quran sebagai pelipur lara. Ketika teman-teman mulai menghafal Al-Quran, lalu Anda membacanya dengan berulang-ulang, Anda pasti
akan mendapatkan ayat-ayat yang tertentu, bahkan mampu mengobati segala penyakit tertentu, seperti ayat untuk menyembuhkan lara, menghilangkan rasa galau kalian, mengobati guncangan batin, memudahkan rezeki, dan ayat-ayat untuk cepat hamil dan mudah dalam melahirkan. Jika Anda hafal Al-Quran, Anda dapat membawa ayat-ayat ini di dalam dada Anda, dan Anda dapat membacanya setiap kali Anda membutuhkannya. Anakku, silakan memberikan komentar terkait dengan tujuan menghafal Al-Quran dan apa sih yang kalian rasakan dalam menghafal Al-Quran. Kita mendengarkan metode dan manfaat menghafal Al-Quran itu banyak kan? Oleh karena itu, ingat, Rasulullah SAW memiliki risalah, yaitu membawa Al-Quran. Bagi kita, bagi anak-anakku, bagi teman-temanku, siapapun yang mendengarkan video ini, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai menghafal Al-Quran. Walaupun usia kita mungkin sekarang sudah tua, atau mungkin masih anak-anak, mari kita mengambil bagian dari Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.